atau apa ya. Anak-anak adalah penerus tongkat estafet cita-cita suatu bangsa. Menurut United Nations Children Foundation atau UNICEF, sebanyak 250 juta anak-anak di Indonesia mengalami putus sekolah. 1 juta diantaranya ialah anak berkebutuhan khusus. Anak-anak ini sama seperti kita, hanya cara penyampaiannya, cara berbakatnya mereka tuh beda-beda, seperti orang bukan normal ya, orang umumnya. Kewajiban kita mendidik sampai mereka mandiri. Tapi ada juga yang orang tua nggak mau nyekolahin anaknya di SLB karena ngerasa anaknya sempurna atau apa gitu, mungkin nggak mau anaknya diklasifikasikan ke anak yang berkebutuhan khusus gitu. Dari total kabupaten atau kota di Indonesia, 62 diantaranya tidak memiliki SLB. Nama saya Undang Suryatno, Kepala Sekolah SKH YKDW 01 atau singkatannya Sekolah Khusus Yayasan Karya Dharma Wanita 01. Kalau nggak sama kita, sama siapa lagi ya? Saya keluar SMA tahun 90, ya 90. Kemudian saya mau jadi polisi nggak jadi, ya jadi marinir nggak jadi. Doa orang tua menyekolahkan saya ke sekolah guru pendidikan luar biasa di Bandung negeri ya, diploma. Jadi intinya panggilan jiwa gitu kan ya. Jadi lihat anak-anak seperti ini, siapa lagi kalau ada yang ngurusin, kita ya. Yang lain kan nggak semua orang bersimpati ya pada anak seperti ini. Jadi saya terjun di dunia ini mulai ngajar tahun 93 saya di Bandung karena itu tadi orang tua mengarahkan ke guru, dan turunan saya turunan guru juga ya, kakek saya guru. Sekolah ini berdiri pada tanggal 27 Maret 1979 di bawah Yayasan Karya Dharma Wanita dengan izin operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Sekolah ini beralamat di Jalan Tengku Umar nomor 76, Kecamatan Nusa Jaya, Kota Tangerang, dengan tanah berukuran 4.000 meter persegi dan luas bangunan sekolah 2.632 meter persegi. Jadi cerita singkatnya seperti ini. Jadi yayasan ini bergelut di dunia sosial ya. Ini yang didirikan oleh para ibu-ibu pejabat kabupaten ya, tahun 79. Jadi yayasan. Jadi ibu-ibu pejabat ini, ibu-ibu Dharma Wanita itu ingin berbakti lah ke masyarakat. Jadi mendirikanlah suatu yayasan yang di dalamnya itu khusus dunia pendidikan. Itu ada 12 TK se-kabupaten, 1 SMK umum, 1 lagi SMP, dan 3 sekolah khusus atau SLB dulu mah ya. Semua ada di sini. Ada yang tunadaksa, yang cacat fisik di sebelah, yang 03, yang tunagrahita di depan, yang tunarungu di sini, autis di depan. Sama seperti sekolah pada umumnya, SLB YKDW juga memiliki visi dan misi sebagai tujuan sekolah mencapai kualitas yang spesifik, terukur, dan relevan. Visi misinya yang pertama itu mendisiplinkan untuk meningkatkan ketakwaan. Misinya itu memberikan sesuatu yang terbaik, menjadikan anak yang mandiri.
Dalam perjalanan beberapa tahun kemudian, setelah sekolah luar biasa YKDW ini berdiri, pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2010 melalui program pembaruan izin operasional merubah nama menjadi Sekolah Khusus YKDW. Sekarang pakai insya Allah kurikulum merdeka ya, yang berbasis profil Pancasila. Di sini jadi profil Pancasila yang sesuai dengan Mas Menteri itu ya. Jadi anak bisa bertakwa, mandiri, bineka, gotong royong ya. Kemudian kami itu di sini kurikulum yang berbasis satuan pendidikan. Artinya begini. Jadi melihat kemampuan, kelemahan anak dulu, di asesmen dulu. Nah, baru dibuat bahan ajarnya, ATP-nya gitu ya. Jadi anak ini misalkan kemampuan per fase mana ya? Fase itu tingkatan misalkan fase A saat umur 7 sampai 9 fase A, fase B 9 sampai 12 per fase gitu. Kalau dicampur di yang normal itu pertama bisa dibully sama yang anak normal, kemudian bisa tersisihkan, tidak bisa mengikuti pelajaran, dan kurikulumnya juga beda ya. Kurikulumnya beda karena apa? Karena disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut gitu. Karena anak saya itu kan tunarungu itu berharapnya tuh bisa komunikasi dengan baik di dunia luar, nggak cuma orang yang mengerti baik ibu atau guru yang di sini gitu, karena kan nantinya bakalan beradaptasinya nggak cuma dengan dia yang sama kan. Saya mengajar di kelas 9, kelas 3 SMP, satu kelasnya ada 7 peserta didik atau 7 siswa. Saya Ibu Erlina, wali murid dari Ananda Grandisa Maulidina Nugraha. YKDW 02 ini kan khusus untuk tunarungu, jadinya anak saya melihat temennya juga sama dengan kekurangannya dia tunarungu, dan di balik itu juga sebelumnya kita trauma yang TK karena digabungnya itu dengan anak-anak yang lain, jadinya dia beradaptasinya agak susah. Maka kalau di sini kan satu lingkungan dengan kekurangan yang sama, jadinya dia merasa diri dia tuh tidak berbeda dengan yang lainnya gitu. Jadi anak saya terakhir dia itu kena digigit sama anak autis, digigit berdarah, dan dia jadi kayak trauma sekolah gitu waktu TK. Iya, jadi makanya saya memilih untuk sekolah di yang khusus untuk anak saya berkebutuhan khususnya tunarungu. Hal tersulit yang saya hadapi ketika mengajar paling
saat miskomunikasi antara saya atau anak gitu. Saya yang nggak mengerti maksud anak apa misalnya, jadinya anak yang nggak mood atau jadi sedikit tantrum apa gimana. Terus sebaliknya saya belum mengerti anak-anak itu ngomong apa gimana. Contoh kesulitan kayak misalnya dia tuh sebenarnya lagi bad mood di rumahnya, nggak tahu keinginan dia tuh nggak tahu mau apa, orang tua itu nggak ngerti dia mau ngomong apa, terus ke bawah tuh sampai sekolah. Nah di sekolah jadinya nggak mood ngapa-ngapain, nulis nggak mau, apa-apa nggak mau, jadinya seharian tuh satu anak ini nih jadi seharian sama sekali nggak mau belajar gitu. Apa sih yang diisyaratkan sama anak gitu. Jadi awal-awal kita juga bingung nih anak maunya apa gitu kan, karena biasanya dulunya kan bahasanya isyarat ibu ya, maksudnya bahasa isyarat dari si anak itu. Nah kalau pas di sekolah sini diajarkan bahasa isyarat baku yaitu SIBI, jadi si ibunya juga diajarkan untuk bahasa isyarat SIBI. Jadi kita satu bahasa antara guru dengan murid. Oh iya, kalau untuk di sekolah sih biasanya pakai SIBI, sistem isyarat bahasa Indonesia kan ada abjad A, B, C, D, E, F, G, H, I sampai Z. Tapi kalau misalnya anak-anak yang udah besar, yang udah bersosialisasi dengan teman-teman yang di luar, biasanya mereka lebih cenderung ke bisindo, pakai 2 tangan gitu, yang A, B, C, D gitu. Jadi kalau di sekolah cenderungnya pakai SIBI yang A, B, C gitu. Ya, untuk harapan kedepannya kan yang pasti komunikasi ya, karena anak saya itu kan tunarungu itu berharapnya tuh bisa komunikasi dengan baik di dunia luar, nggak cuma orang yang mengerti baik ibu atau guru yang di sini gitu, karena kan nantinya bakalan beradaptasinya nggak cuma dengan dia yang sama kan, supaya nantinya pada saat Ananda siap untuk terjun ke dunia masyarakat itu tidak bergantung dengan bahasa isyarat gitu. Respon anak-anak saat diajar kurang lebih sama, nggak sama anak umum gitu. Iya, cuman bedanya mungkin karena kurang mendengar, jadi sambil kita ya berlebih ekspresif gitu. Di dalam kelas tuh lebih, gurunya nggak boleh lempeng-lempeng aja gitu, nggak boleh, sambil ekspresif. Walaupun anak kayak udah besar, jadi lebih ekspresif sambil isyarat, sambil berujar. Anak-anak berkebutuhan khusus itu kan emang harus sosialisasi ya. Kalau dia sendirian di rumah kan dia juga emosinya dia kurang stabil. Jadi pada saat dia di sekolah bertemu teman-teman, tingkat emosinya itu jadi lebih stabil karena dia merasa nggak harus dia yang didahulukan, nggak harus dia yang diutamakan gitu. Dia juga harus menghargai dan ituin teman-temannya gitu. Jadi banyak perubahan, banyak kemandirian yang berubah, yang tadinya harus dilayani, minum teriak-teriak kayak gitu, sekarang jadi melihat teman-teman, melihat bermain, kelompok bermain, jadi dia kalau mau minum ya ambil sendiri gitu. Jadi nggak ya, tingkat emosi dan tingkat tantrumnya jadi lebih menurun karena kita orang tua juga sudah mengerti apa yang dia pengenin gitu. Di sini tuh pengajarnya udah sabar banget karena emang anak-anak berkebutuhan khusus kan emang harus ditanganin sama orang yang lebih sabar ya, kompeten dan sabar. Anaknya arahnya ke seni nih gitu, atau anaknya
bisa diajarkan. Di sini kan juga ada ekstrakurikuler kayak memasak kayak gitu kan juga kan. Jadi nanti pada saat terjun ke dunia masyarakat dia bisa diterima gitu sama masyarakat dan bisa mandiri. Saya lagi nggak siaga main pukul, itu sering saya sampai robek baju, gelas dipecahin. Itu kalau dia saat apa namanya ya, kalau dibilang tensi dia naik ya udah apa aja dihajar gitu Bu. Yang di depan mata kayak motor nih, parkiran motor dirubuhin semua, mobil dinaikin sama dia, diinjek-injek. Ya, saya pengen membuktikan saja ke orang bahwa ada kok disabilitas yang berkaya, ada kok disabilitas yang sepantah dengan anak umum. Perkenalkan, nama saya Pak Yayan. Ini kan di golongan autis. Kalau di tunarungu sama tunanetra kan di belakang. Jadi lebih ekstra lagi karena kan kalau di autis itu kan ada macam-macam juga, ada hiperaktif, ada yang Down syndrome. Yang parahnya itu yang hiperaktif. Jadi suatu saat dia lagi ini auranya naik, ya yang nggak bisa diem lah ibaratnya. Kadang kita ngawasin jalan raya, pernah juga lari ke jalan raya sampai ke lampu merah kita kejar. Makanya di sini khusus harus ekstra penjagaannya gitu. Ya, kalau untuk di ngamanin anak murid di sini kita secara persuasif baik-baik, karena kenapa? Anak-anak di sini itu sama dengan anak-anak kayak TK Bu. Kenapa ya pengawasannya? Secara baik-baik, kalau dikerasin ya dia keras. Kenapa? Jadi secara bertahap, secara pelan-pelan kita ngebaikin dia, ya dia akan ikut ke kita. Ya saya sendiri pengalaman pribadi saya juga pernah, ibaratnya saya juga pernah jadi, bukan kalau dikatakan korban, bukan korban lah ya, ketidaksengajaan karena saya lagi nggak siaga main pukul, itu sering saya sampai robek baju, gelas dipecahin. Itu kalau dia saat apa namanya ya, kalau dibilang tensi dia naik ya udah apa aja dihajar gitu Bu. Yang di depan mata kayak motor nih, parkiran motor dirubuhin semua, mobil dinaikin sama dia, diinjek-injek. Makanya saya tuh sebenarnya kalau untuk untuk penjagaan sekolah di sini kalau muridnya banyak, kalau untuk keamanan sendiri satu tuh kurang. Yasmin Az-Zahra-Rahman. Awalnya saya ditempatkan di khusus, tapi setengah kemudian saya bosan gabung sama anak ABK pengajarannya ya gitu. Akhirnya saya dipindah ke umum, tapi kalau pagi saya di umum gabung sama anak umum, kalau siang saya gabung sama anak-anak berkebutuhan khusus. Macam-macam sih rintangannya. Kebetulan saya kan mau ada komputer ya Bu, laptop. Jadi mau nggak mau pendamping tuh ikut duduk di kelas untuk bantu nulis kan. Karena satu saat ujian, gurunya tuh nggak percaya kalau itu jawaban saya gitu. Sampai gurunya minta saya keluar, gurunya yang nulisin. Baru percaya, oh kamu hidup. Ya, saya pengen membuktikan saja ke orang bahwa ada kok disabilitas yang berkaya, ada kok disabilitas
yang sepantah dengan anak umum, meskipun nggak semua, tapi mereka bisa bergerak di bidang yang lain. Ada yang nyanyi, ada yang baca puisi, ada yang mewarnai, dan lain-lain. Maka pertama kali diajak nulis, mungkin nggak mungkin beli buku mimpi jauh. Dari buku alhamdulillah saya jangan-jangan diundang ke sini, diundang ke situ, diundang ke Medan, ke Surabaya, ke Riau, ke Mendiknas. Waktu dia di duta literasi anak berkebutuhan khusus, saya sering diundang ke daerah untuk ngasih motivasi ke anak-anak berkebutuhan khusus. Terakhir kemarin di Surabaya. Untuk sana untuk berusaha berkarya untuk tunjukkan pada semua orang bahwa kita mampu, bahwa kita mempunyai kekurangan, tapi kita bisa kok menutupi kekurangan itu dengan kelebihan yang kita punya. Untuk orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, mungkin baiknya jangan merasa kecil hati, jangan merasa ini adalah cobaan yang berat. Enggak, kan seperti yang kita tahu, Allah tuh sangat sayang sama umatnya masing-masing. Allah tuh ngasih ujian enggak di luar dari kemampuan hambanya. Jangan minder, kalian itu ya punya kesempatan yang sama anak-anak yang pada umumnya. Pesannya itu anak kita kan sebagai amanah ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ditelantarkan.